hadirat-Mu Tuhan, ku rasa kekudusan-Mu Bapa. Menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau pada hari ini Engkau telah menyiapkan hari ini untuk peresmian dari penugasan yang Engkau berikan kepada Last Trumpet Virtual Church ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami percaya Engkau akan membekali kami dengan firman-Mu yang hidup itu, agar kami dalam melaksanakan tugas kami dapat seturut dengan kehendak-Mu saja. Thank you Lord. Terima kasih. Kami percaya Engkau sendiri hadir di tempat ini dan memimpin acara ini mulai dari awal sampai dengan akhir. Biarlah Roh Kudus menuntun kami agar kami dapat mengerti apa kehendak-Mu yang akan Engkau utarakan kepada kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Shalom Aleichem. Hari Kamis yang lalu, saya kira kita baru memperingati kenaikan dari Tuhan Yesus. Pada waktu itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, apa Tuhan Yesus katakan? Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Biarlah damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus selalu bersama-sama kita sekalian LTVC ini. Haleluya. Puji Tuhan, akhirnya kita sampai juga pada hari yang dinanti-nantikan. Kita bisa dapat kumpul bersama, merayakan atau memperingati atau meresmikan apa yang memang Tuhan sudah berikan kepada LTVC ini. Tuhan akan melawat kita dengan firman-Nya yang luar biasa. Karena kita akan dibekali dengan kehendak-Nya untuk persekutuan kita ini, Last Trumpet Virtual Church. Agar kita menyadari bahwa sebagai orang percaya, panggilan dan pilihan Tuhan, kita jangan pernah main-main. Dalam kehidupan yang singkat ini, karena firman-Nya berkata, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup kita seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Itulah sebabnya LTVC akan memulai pelayanan ini yang Tuhan percayakan bagi LTVC ini, agar mau melakukan pengelolaan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh hati. Karena semua ini, apapun yang ada di kolong langit ini punya Tuhan. Dari Tuhan buat kita dan kita kembalikan buat kemuliaan Tuhan. Jadi mari kita lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Agar
gereja atau LTVC ini akan terus-menerus bergerak dalam tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu, untuk hari ini kita diingatkan dengan firman Tuhan yang terkait dengan judul yang akan kita bahas, yaitu God's examination of loyalty and obedience. Saya ulangi, God examination of loyalty and obedience. Jadi ini berkaitan dengan ujian Tuhan bagi ketaatan dan kesetiaannya terhadap Dia. Kenapa kira-kira kok bisa memilih judul seperti ini? Mungkin saudara-saudara pernah mendengar atau pernah tahu ada orang yang namanya Mahatma Gandhi. Ya, itu kira-kira ini generasi baby boomer atau ya tua ya. Tahun 25 dia adalah seorang pengacara di Inggris yang terkenal. Dia sangat menyanjung Tuhan Yesus. Dia senang akan Tuhan Yesus. Dan dia juga senang akan ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Makanya pada suatu hari Minggu dia datang di sebuah gereja. Namun begitu dia mau masuk, apa yang terjadi? Sang asar dengan gagahnya, "Pak, tempatmu bukan di sini. Di sebelah sana, Pak." "Loh, saya mau cari Yesus." "Bukan di sini, di sebelah sana." Itu artinya apa? Makanya dia berkata, kalau orang Kristen itu hatinya sama dengan Tuhan Yesus, sebentar saja seluruh orang India ini menjadi Kristen. Kenapa ini terjadi? Karena semua tidak punya kasih, tidak punya ketaatan akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, karena Dia Allah kasih. Tetapi orang Kristen sendiri pada kenyataannya kebanyakan dalam tanda petik. Kalau di sini saya lihat semua punya kasih. Kebanyakan dalam tanda petik. Itu ke gereja, kalau perlu Alkitabnya gede. Shalom. Tapi begitu keluar gereja, entah apa yang dia buat itu tidak tahu. Jadi kamuflase saja. Nah ini last trumpet. Last trumpet berarti kita akan diubahkan. Begitu Tuhan Yesus datang, kita akan diubahkan. Nah, firman yang terkait dengan judul ini adalah 1 Tawarikh 28 ayat 6. Tolong dibacakan. 1 Tawarikh 28 ayat 6. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan perlataranku. Sebab aku telah memilih dia menjadi anakmu dan aku akan menjadi bapaknya. Amin. Ia telah berfirman kepadaku. Siapa yang berfirman? Tuhan berfirman kepada Daud. Daud waktu itu sebenarnya sudah siap. Dia punya kemampuan, punya duit, punya apa. Dia raja. Tetapi dia taat, dia setia karena Tuhan berfirman, Salomo anakmu, bukan Daud. Dia yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku. Sebab aku telah memilih dia. Jadi Tuhan sudah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Nah, dari firman tersebut setelah direnungkan dan dengan hikmat yang dari atas atau dari Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan kita laksanakan khususnya buat LTVC ini. Yang pertama, kita harus ingat bahwa kita telah dipilih, ya.
Apa artinya kita telah dipilih? Artinya kita harus mensyukuri pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Bersyukur karena Tuhan percaya kepada kita. Jadi kita harus bersyukur. Tolong dibacakan 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-10. 1 Tawarik 28 ayat 10. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Camkanlah sekarang, ya. Kalau lihat versi bahasa Inggris, consider now, ya. Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan rumah bagi tempat kudus. Tuhan telah memilih LTVC ini menjadi tempat kudus, di mana gembalanya adalah Pak Rutan dan timnya yang termasuk dalam LTVC ini. Kita adalah LTVC ini orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan Tuhan, ya. Dan tanda-tanda sudah diberikan. Ya. Tanda-tanda banyak, saya kira timnya ataupun gembalanya ya beberapa waktu yang lalu sudah pernah diberitahukan Tuhan. Nanti. Dan inilah saatnya itu. Tuhan menyediakan waktu untuk bagaimana LTVC ini dikembangkan. Harus ingat bahwa kita jangan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel yang juga dipilih Tuhan. Pilihan juga bangsa Israel. Tetapi kenapa kalau kita berpikir Tuhan sudah kasih tanah perjanjian itu dia janjikan buat bangsa Israel. Mereka berjalan dari Gosen menuju tanah perjanjian situ berapa lama? 40 tahun. Padahal kenyataannya kalau memang dalam rombongan yang kira-kira 2,5 juta orang itu ya 2 tahun. Kalau straight to the point ke Kanaan. Tapi Tuhan kasih putar-putar. Kenapa? Ya karena bangsa Israel itu tegar tengkuk, suka memberontak, suka bersungut-sungut, dan lain-lain. Kita harus belajar dari situ. Kita sudah dipilih, tetapi Tuhan pun akan melihat ketaatan kita dan kesetiaan kita. Jangan seperti bangsa Israel. Makanya kita harus sungguh-sungguh dan benar-benar melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan. Atau Tuhan sudah berikan kepada kita, mempercayakan kepada kita untuk melakukan apa kehendaknya. Dan yang perlu kita sadari dari sini, untuk pelayanan atau setiap pelayanan pasti ada pengorbanan. Entah itu waktu, materi, dan lain-lain. Ada saja. Kita lagi melakukan satu kegiatan ini, terus ada diminta untuk melayani ini. Ya kita harus siap. Katanya itu kalau di militer, siap, laksanakan. Nah, kalau di militer. Kita juga gitu harus sama Tuhan, jangan hitung-hitungan. Kita harus laksanakan kalau Tuhan bilang. Karena kita tahu dampaknya kurang bagus bagi kita. Jadi kita harus perlu pengorbanan. Dan yang kedua, yang perlu kita ingat-ingat untuk dilaksanakan. Kita diberi tanggung jawab yang besar. Artinya apa? Kita harus melakukan tugas tersebut dengan penuh kesungguhan bagi kemuliaan Tuhan. Melakukan dengan kesungguhan bagi kemuliaan Tuhan. Tolong dibaca Ibrani 12 ayat 18 dan 21. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Ini semuanya rangkaiannya 18 sampai 21. Tapi saya ambil awal dan akhirnya saja. Ya. Gunung yang dimaksud adalah Gunung Sinai, di mana pada saat itu mereka beristirahat dalam perjalanan, di mana
mereka ini sangat ketakutan karena sana ada petir, guntur, angin badai, ada api yang menyala-nyala. Jadi bangsa Israel sangat takut. Hanya Musa yang dipanggil karena Tuhan merencanakan Musa untuk membawa 10 perintah Tuhan yang tertulis dalam 2 loh batu. Nah, ini suatu tanggung jawab yang besar. Paulus berkata di dalam Perjanjian Baru, Gunung Sinai itu melambangkan Pentakosta. Atau juga diartikan sebagai pencurahan Roh Kudus bagi gereja di akhir zaman. Saya ulangi, pencurahan Roh Kudus bagi gereja di akhir zaman. Nah, pencurahan Roh Kudus ini bagi gereja di akhir zaman. Saya percaya LTVC ini adalah gereja juga yang termasuk di dalam gereja Tuhan di akhir zaman. Jadi sekarang ini dengan tanggung jawab yang besar, LTVC harus bersuka cita malah. Kita jadi kalau diberikan tanggung jawab jangan aduh berat ya. Jangan aduh belum apa-apa sudah aduh. Kita harus semangat, tetap semangat. Ya. Kita mulai dengan begini, saya lihat ya. Kemarin dikirimi video sama Bapak Gembala. Saya lihat, wah persiapan ini luar biasa. Itu semangat, kekompakan, kesatuan dalam suatu vlog para sahabat. Kalau nggak keliru kira-kira gitu yang ini kan. Kumpulan para sahabat, kita kawanan-kawanan domba ya Tuhan punya. Yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh, diberi tanggung jawab yang besar dan berat. Tapi kita maju terus, pantang mundur. Demi untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa kita harus bersuka cita? Yang dipanggil itu banyak. Tapi yang dipilih itu sedikit. Hanya sedikit yang dipilih. Dan diantaranya adalah LTVC ini. Untuk apa? Untuk melawan musuh. Musuh kita siapa? Yaitu singa yang mengaum-ngaum. Penguasa dunia yang siap menelan kita. Kalau kita lalai, makanya kita harus cari Tuhan. Untuk apa? Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena yang pertama, kita harus ingat kita diurapi. Artinya kalau kita diurapi, kita diberikan kuasa ilahi. Atau kita diberikan kuasa Roh Kudus. Ya. Contoh, Daud diurapi oleh Samuel. Daud waktu melihat Saul takut sama Goliat, dia datang melawan Goliat tersebut. Karena dia sudah diurapi. Dia datang dengan nama Allah Israel. Saya nggak ada lawan kalau begitu. Iya. Langsung kalah biar badannya kayak raksasa. Tidak ada cerita. Semua diselesaikan karena Tuhan beserta dia. Dan Tuhan juga pasti bersama-sama dengan LTVC. Yang kedua, kita berjalan dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus sendiri berkata, belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Marilah kita belajar lemah lembut dan rendah hati. Karena apa? Kalau kita rendah hati, pintu berkat itu terbuka. Itu tadi pagi barusan ada WA dari Bapak Gembala itu. Kalau kita rendah hati, pintu berkat terbuka. Pasti itu memang. Dan yang ketiga, kita bergerak dalam Roh Kudus. Oh, caranya bagaimana kalau kita bergerak dalam Roh Kudus? Kita pernah enggak kalau kita jalan, kita lihat sesuatu, terus aku mau yang ini ya, mau ngambil gitu. Tapi ada dalam hati nurani kita, jangan loh, itu dosa, itu Roh Kudus. Kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, kita pasti diingatkan. Karena dia penolong kita. Dia akan mengingatkan, jalan demikian.
kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Jadi kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, kita selalu mau mencari wajah Tuhan, kita akan berjalan dengan Roh Kudus. Dia akan selalu memimpin kita, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya. Dan yang keempat terakhir adalah kita memiliki pikiran Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita memiliki pikiran Tuhan? Ya, kita ambil contoh dianalogkan saja. Kalau kita suami istri atau kita sudah bergaul intim dengan Tuhan, kita pasti akan tahu apa keinginannya. Oh, suami saya senang kopi latte atau rujak cingur. Oh, istri saya senang. Pasti akan tahu karena intim atau artinya sudah lama. Kita cari terus-terus, Tuhan pasti kita intim dengan Tuhan, pasti kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Pikiran Tuhan kita tahu. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, kita akan tahu bahwa ini bukan pikiran Tuhan dan ini pikiran Tuhan. So, just do it. Dan yang ketiga, kita harus ingat, kita harus maju terus, jangan pernah goyah. Artinya bahwa gereja akhir zaman harus menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebelum nafiri atau sangkakala terakhir berbunyi. Kita harus siap. LTVC sudah siap. Nah, ini pertanyaan. Kita harus menyiapkan diri. Ya. Tolong dibacakan 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ayat ini terkait pada perikop tentang apa? Kebangkitan tubuh. Ya. Ini termasuk juga dengan visi misi LTVC masuk di perikop tersebut. Di mana iman kita dikuatkan dengan kemenangan Yesus karena maut telah ditelan dalam kemenangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita diingatkan agar tetap teguh dan jangan pernah goyah atau dirusak atau bergeser mengikuti godaan dunia yang menjanjikan. Ya, godaan dunia yang menjanjikan karena banyak di akhir-akhir zaman ini godaan-godaan yang sangat menjanjikan. Nah, LTVC sebagai gereja akhir zaman yang penuh kemuliaan, seperti karena ada pencurahan Roh Kudus seperti Gunung Sinai, mari kita lakukan apa yang Tuhan inginkan tersebut. Oleh karenanya kita perlu menyiapkan infrastruktur. Seperti apa infrastruktur? Lumbung-lumbung sebagai tempat penampungan karena tuaiannya banyak. Jadi harus banyak lumbung-lumbung karena kalau tuaian banyak mau taruh di mana? Kalau taruh di luar dimakan tikus-tikus sawah. Tapi kalau ada lumbungnya, tidak busuk. Dan kenapa? Karena akan banyak terjadi kebangunan rohani yang dahsyat di mana-mana di seluruh penjuru dunia. Akan banyak orang mencari Tuhan. Kalau kita nonton YouTube ada yang kita lihat anak-anak kesaksian atau juga orang dewasa. Mereka melihat orang berbaju putih bersinar. Terus ada kata-kata, I'm coming, I'm coming. Ya, aku datang segera. Itulah Tuhan Yesus akan segera datang. Ya, ini yang kita perlu ingat. Ya. Kalau kita lihat di beberapa waktu yang lalu. Orang di jalan-jalan. Wah, menyembah. Pujian, penyembahan di jalan-jalan pun. Karena apa? Mereka sudah putus asa. Nah, inilah ladang sudah menguning. Mari kita tuai. Tapi pengerjanya sedikit ya.
Oleh karena itu, untuk vlog LTVC ini, yang pertama kita harus mengantisipasi adanya kebangkitan rohani ini. Sebab LTVC ini harus menjadi pemain utamanya. Kita jadi pemain utama sebagai gereja akhir zaman. Untuk apa? Yang pertama, tersedianya pengajar-pengajar kebenaran yang taat dan setia. Dan yang kedua, menyiapkan lumbung-lumbung atau wadah untuk menampung hasil ladang yang sudah menguning berupa ledakan dahsyat jiwa-jiwa yang ingin diselamatkan sebelum terdengar gelegarnya yang tadi itu. Nafiri atau sangkakala terakhir berbunyi. Marilah kita lakukan tugas yang besar ini dengan penuh rasa tanggung jawab untuk melihat kemuliaan Allah terus bersama Last Trumpet Virtual Church. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuai-tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya bagi segenap bangsa. Kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, tenanglah kelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan.